Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena usianya sudah 68 tahun, masih jilid 1, masih dapat 2 halaman, tetapi hafnya tadi itu sudah berjalan, maka ketika mati di saat itu akan dikumpulkan dengan para hufaz di akhirat dan statusnya adalah hufaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Waringin Anom rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pagi ini masih kita rasakan Allah membimbing etikat dan amaliyah kita sehingga kita bisa mengalokasikan diri hadir di tempat ini. Hadis yang ke-11. Wa Abil Abbas, Abdullah bin Abbas, Abdul Muthalib. Jadi orang yang bernama Abdullah, ya, Abdullah ini punya anak namanya Abbas. Jadi makanya disebut Abil Abbas. Kunyahnya itu mengkunyahkan dari nama anaknya. Abil Abbas, orang yang punya anak namanya Abbas. Ibnul Abbas, punya bapak namanya Abbas. Bin Abdul Muthalib, Abbas punya bapak namanya Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib? Kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kakek Nabi itu punya anak namanya, yang pertama Haris. Haris itu nanti punya anak yang namanya Abu Sufyan diantaranya. Tapi bukan Abu Sufyan yang menjadi mertua Nabi, bukan. Ada 2 sahabat yang bernama Abu Sufyan yang juga sama-sama populer, orang sering ketukar-tukar tentang Abu Sufyan ini. Kita fokus pada Abdul Muthalib punya anak diantaranya Abbas namanya. Ada Hamzah, ada macam-macam. Nah, Abbas ini punya anak namanya Abdullah. Punya anak yang namanya Abdullah. Abdul Muthalib punya anak Abbas, dan di anak yang terakhir juga namanya Abdullah juga. Abdullah ini kelak yang melahirkan istrinya, maksudnya punya anak namanya Muhammad. Jadi Abdul Muthalib punya anak, kita ringkas anaknya ini Abdullah, punya anak namanya Abbas, punya anak lagi namanya Abdullah.
Abbas punya anak Abdullah. Abdullah punya anak Muhammad. Jadi antara Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Abdullah ini apa? Sepupu pas. Bapaknya kakak adik dan dia sepupu. Dan Abdullah bin Abbas ini sangat-sangat belia, sangat-sangat bocah. Dikala Nabi sudah menjadi Rasul, dia masih umur 10 tahun. Itu. Dan Abdullah bin Abbas ini, Ibnul Abbas, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib ini yang kita bahas ini, dia satu-satunya sahabat yang diantara yang sangat-sangat dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dimong oleh Nabi. Kalau naik onta itu sering dibonceng gitu. Dan satu hal yang bisa kita teladani sampai hari ini, kalau kita punya anak kecil, punya adik, punya murid, punya santri, Abdullah bin Abbas ini mendapat doa khusus dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara khusus dipegang kepalanya, kemudian didoakan, Allahumma faqihu fiddin wa alimhut ta'wil wa alimhut ta'wil. Ya Allah, jadikanlah anak ini faqih, paham terhadap agama, dan ajarkanlah dia tafsir Al-Quran. Maka di kalangan sahabat sampai hari ini dikenal ketika mengupas isi Al-Quran merujuk pada Abdullah bin Abbas, pada Ibnu Abbas ini, sehingga khalifah-khalifah setelah Abu Bakar, Umar dan seterusnya, Abdullah bin Abbas ini dijadikan staf. Kalau sekarang ya MUI lah Pak, staf ahli. Jadi setiap khalifah itu punya majelis ahli dalam bidang-bidang keagamaan maupun kenegaraan. Lah Abdullah bin Abbas ini termasuk staf ahli kekhalifahan di bidang fikih, di bidang Al-Quran. Ini luar biasa. Maka kefakihannya menjadikan rujukan bagi para sahabat-sahabat, bahkan sahabat-sahabat yang senior. Ini sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara sekian banyak hadis-hadis sahih ini juga sangat banyak yang bersumber periwayatannya dari Abdullah bin Abbas, Ibnul Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhuma. Di antara Ibnu Abbas dengan bapaknya Abbas ini adalah sama-sama hidup di masa Nabi dan beriman kepada Nabi, kepada Al-Islam, sehingga memperoleh gelar radhiyallahu anhu. Dan kalau ini disebutkan kedua-duanya, maka sebutannya adalah radhiyallahu anhuma. Dua. Radhiyallahu anhuma. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Nawawi mencantumkan hadis ini menceritakan bahwa Abdullah bin Abbas meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi ar-rabbihi tabarakallahu ta'ala, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyampaikan riwayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah meriwayatkan, menceritakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau yang seperti ini Pak, hadis ini kita kenal dengan nama hadisul qudsi, hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu makna dan kalimatnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hampir sama dengan Al-Quran, prosedurnya, konten dan prosedur penyampaiannya sama dengan Al-Quran, tetapi bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu makna dan kalimatnya langsung dari Allah malaikat Jibril ke Rasulullah. Hadis qudsi demikian juga. Tetapi Rasul menyampaikan bahwa ada pembedaan. Kalau ini memang Al-Quran ya Al-Quran, ayat sekian, surat sekian masukkan. Tetapi kalau tidak ada keterangan seperti itu,
oleh Rasulullah bahwa ini adalah riwayat fima yarwi, dari periwayatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi. Jadi kedudukannya atau konten dan teknis penyampaiannya sama dengan Al-Qur'an, bedanya Pak. Kalau hadis qudsi itu tetap tidak boleh dipakai di dalam sholat, di dalam bacaan sholat. Kalau firman Allah ya dipakai di dalam sholat. Di dalam sholat itu tidak boleh memakai kalimat-kalimat yang bukan dari Allah, yang bukan Al-Quran. Jadi kalau setelah baca Al-Fatihah kemudian mau baca surat-surat itu yang harus yang surat-surat Al-Quran. Nggak boleh diterjemahkan dalam bahasa Madura, Qul huwallahu ahad, tidak dibaca lafaz Al-Qur'annya tetapi dibaca terjemah dalam bahasa Madura atau bahasa Indonesia, tidak boleh. Meskipun itu juga isinya Al-Qur'an. Ya harus kalamnya persis, Qul huwallahu ahad. Seperti itu. Nah, bedanya lagi kalau hadis qudsi ini tidak menghasilkan atau tidak berefek pahala pada setiap huruf yang dibaca. Kalau Al-Quran, setiap huruf yang dibaca menghasilkan atau punya efek pahala. Kalau hadis qudsi, meskipun kalimat ini dan makna ini dari Allah, tidak disertai dengan pahala apabila membacanya per hurufnya. Tapi dalam konteks membaca, mempelajari hadis, mempelajari ilmu, ya ada pahala. Tapi dalam konteks membaca per huruf sebagaimana yang ada pada Al-Quran, dalam hadis qudsi ini tidak ada. Terus berikutnya, kalau hadis qudsi ini tidak ada tantangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuat yang serupa. Kalau ayat Al-Quran, surah di dalam Al-Quran, ada tantangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalimat di dalam hadis qudsi itu berpotensi bisa disamai oleh karangan manusia. Bisa disamai. Kalau ayat Al-Qur'an, surat di dalam Al-Qur'an itu sama sekali tidak akan bisa. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati tadi itu. Dan kalau kalian tidak bisa surat satu surat Al-Quran itu, dan pasti kamu tidak akan bisa, falam taf'alu, maka dan pasti tidak akan pernah bisa. Itu kalau Al-Quran Pak. Tapi kalau hadis qudsi itu tidak ada tantangan semacam itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang isinya apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis qudsi ini, melalui apa yang diucapkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Innallaha ta'ala katabal hasanatin. Allah Subhanahu wa taala telah menulis, telah menetapkan suatu kebaikan, wasayyi'atin, dan suatu keburukan. Jadi bahwasanya ini langsung aja Pak, setiap kata kita urai ya Pak. Jadi bahwasanya Allah menetapkan kebaikan dan keburukan itu memang sudah jelas. Di dalam hadis yang lain, di dalam satu pernyataan yang lain, innal harama bayyinun wal innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Di sini diperjelas bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan satu kebaikan. Kebaikan-kebaikan itu telah ada. Telah ditetapkan oleh Allah. Oh, ini yang baik. Oh, ini yang coba. Yang buruk. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bainahuma, di antara baik dan buruk tadi, di antara halal dan haram tadi itu ada mutasyabihat. Ada sesuatu yang subuhat, ada sesuatu yang tidak jelas, ada sesuatu yang remang-remang. Maka nanti kita akan ketemu satu hadis juga dari Sayyidina Husain bahwa ta'ma yuribuka ilama la yuribuk. Tinggalkan yang masih remang-remang itu
maka hanya ambillah yang sudah jelas-jelas saja. Itu nanti ada di bab sabar. Nanti insya Allah ada bab sabar. Nah, kebaikan dan keburukan ini senyatanya telah ditunjukkan, telah diciptakan oleh Allah dan telah diperjelas. Maka kita berdoa, Pak. Ya, kita berdoa, kita perbanyak doa. Allahumma arinil haqqal. Ya Allah, bahwa Engkau telah membuat sesuatu yang hak. Iya, tetapi mata kami, hati kami sering tidak mampu menatap dengan jelas mana yang hak dan mana yang batil yang sesungguhnya telah Engkau bikin jelas itu. Maka Engkaulah yang maha memberi penjelasan, maka tunjukkan secara jelas kepada kami bahwa yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jadi tidak ada jaminan, Pak, meskipun innallaha ta'ala kataba Allah ta'ala hasanatin wasayyi'atin tadi itu, bahwa Allah telah menetapkan yang baik dan yang buruk itu iya, tetapi bahwa dalam keterangan lain dinyatakan bahwa yang hasanah sudah jelas, sudah begitu jelas, sudah beri Allah penjelasan. Yang sayyi'atin tadi sudah Allah berikan penjelasan. Tapi tidak ada jaminan bagi kita untuk langsung bisa mengerti dan langsung bisa menilai sesuatu itu baik apa enggak. Kadang yang kita anggap baik tetapi itu buruk bagi Allah. Kadang yang kita anggap buruk itu baik bagi Allah. Contohnya banyak. Seseorang dagang rugi satu hari misalkan. Ini keburukan, seolah-olah ini murni keburukan. Padahal belum tentu itu keburukan. Bisa jadi Allah memberikan kebaikan dari peristiwa rugi pada hari itu. Maka justifikasi atau penetapan baik dan buruk itu kita minta pertolongan kepada Allah untuk kita diberi pencerahan, penjelasan. Maka kita tetap bersandar kepada Allah. Allahumma arinil haqqa warzuqna ittiba'ah. Tunjukkanlah kepada kami yang baik itu baik, dan mampukanlah kami untuk menjalankan yang baik itu. Sebaliknya, tunjukkanlah yang buruk itu buruk, dan warzuqna ijtinaba, berilah kekuatan pada kami untuk meninggalkan yang buruk. Penilaian manusia karena sering salah itu loh, Pak. Itu sering salah. Maka dari sini kita harus tetap bahwa keburukan dan kebaikan itu yang menetapkan Allah. Maka dalam rangka untuk memperolehnya, ya kita bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bahwasanya Allah menetapkan suatu kebaikan dan satu keburukan. Summa yubayyinu dzalik. Ya tadi itu, kemudian memberikan penjelasan, menjelaskan bahwa yang buruk benar-benar buruk, yang baik benar-benar baik. Ini faman hamma bihasanatin, barang siapa yang beriktikad kuat, ham itu tidak saja hanya karep, tetapi betul-betul berniat dan berupaya, itu ham ya. Maka di sini difirmankan oleh Allah melalui hadis qudsi sebagaimana yang disampaikan melalui lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman hamma bihasanatin falam ya'malha, tetapi barang siapa yang berniat kuat untuk berbuat kebaikan kemudian tidak sempat melakukannya, falam ya'malha, melakukan kebaikan yang sudah diniatkan dengan kuat tadi itu, kata Allah tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilan. Tetap Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran kebaikan tadi itu, ditulis telah dilakukan secara sempurna. Masya Allah. Jadi jangan kita underestimate lah
underestimate. Meskipun sekarang ini secara ekonomi pekerjaan kita hasilnya itu hanya berapa per hari. Oh ini kalau mau naik haji, wah jelas nggak nutut, nggak mungkin saya bisa naik haji. Itu underestimate, Pak. Underestimate. Jangan underestimate. Meskipun tukang beca sehari hanya bisa nyelengi 5.000 misalkan, bismillah, niatkan ini uang untuk saya haji. Ya. Ketika tabungannya baru 25.000, tetapi karena ambil hasanah tadi itu, falam yakmal, meskipun tidak bisa melakukan, tabungannya baru 25.000, kemudian tukang beca ini qadarullah mati, Pak. Allah Subhanahu wa taala melalui apa yang telah Allah firmankan dalam hadis qudsi ini, Allah mencatat kebaikan itu telah dilakukan dengan sempurna. Kita-kita yang sudah usia 50 tahun ke atas, gak mungkin seperti Mas Jaka bisa hafal Quran. Kalau seperti itu kita sudah membatasi diri untuk memvonis kita tidak bisa hafal Quran. Jangan. Dari hadis ini bisa kita ambil rumusan. Siapapun jenengan, bahkan yang sudah usia tua tapi belum bisa baca Quran sekalipun, ketika kita meniatkan, ya Allah, saya ingin menjadi hafizul Quran, menjadi orang yang hafal Quran, tapi saya belum bisa baca, saya belajar. Belilah Iqra, Pak, jilid 1, dibaca, dipelajari sendiri. Kalau malu belajar ke TPA, saya punya temen itu yang pengennya belajar baca Al-Quran itu, tapi qadarullah belum nyampe pegawai rumah sakit. Oh Ustaz, kapan bisa? Kalau saya selalu bisa. Saya ini yang nggak datang-datang gitu. Nah ini Pak, kembali Pak, nggak bisa baca Quran, beli Iqra, Pak. Beli Iqra atau tilawati atau kiroati apalah begitu, atau ada yang Al-Barqi, ada juga macam-macam. Wafa itu bagus, Pak. Saya rekomendasikan kalau belum bisa baca Quran, buat anak-anak beli Wafa. Wafa itu sudah aplikatif, bacaan aplikatif, ada gambar mata, roda, di bawahnya mata, saya, kaya, roda, itu ada bacaan seperti itu, jadi gampang, cepat. Nah, ketika meniatkan menjadi hafiz Quran, ingin memperoleh derajat seorang hufaz, seorang yang hafal Al-Quran, padahal hari ini belum bisa baca, beli turutan, kalau zaman saya dulu, turutan alif ba ta itu, dengan niat saya harus bisa baca Quran dengan baik. Kalau sudah bisa baca Quran, saya akan menghafalkan ayat demi ayat. Masih jilid 1, Bang, karena usianya sudah 68 tahun, masih jilid 1, masih dapat 2 halaman, tetapi hafnya tadi itu sudah berjalan. Maka ketika mati di saat itu, insya Allah akan dikumpulkan dengan para hufaz di akhirat kelak, dan statusnya adalah hufaz. Ini kalau merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini. Maka mari, Pak Yu itu Masya Allah, Pak, saya bongkar sekarang, nggak apa-apa Pak Yu, untuk ibrah bagi yang lain. Pak Yu itu menghafalkan Quran, Pak, tanpa jenengan tahu. Setoran ke saya setiap minggu malam lewat HP, saya kasih panduan beberapa ayat, kemudian dihafalkan seminggu. Ya sambil ngapa-ngapain lah, dihafalkan seminggu, store. Bukan masalah seminggu berapa ayatnya, tetapi etika hamnya itu tadi itu, hamunnya tadi itu. Maka jangan berkecil hati kalau sudah berbulan-bulan baru dapat 5 halaman juz 1 Iqra misalkan. Asalkan memang itu diniatkan kuat untuk menjadi hafiz Quran, ya insya Allah. Itu ya Pak, yang satu pelajaran langsung kita urai saja ini hadis-hadis ini. Itu. Jadi betul-betul Allah Subhanahu wa taala indahu hasanatan kamilatan, mendapatkan perbuatan tadi itu dinilai sempurna sudah, meskipun tidak sempat dilakukan, asalkan tetap dalam niat dan etikat dan usaha yang
bulan yang total tadi itu. Ini satu ya, sudah selesai satu. Kemudian wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'atin dhifin ila ad'afin katsiratin. Dan apabila kebaikan tadi itu sudah diniatkan kuat dan sempat dilakukan, maka Allah Subhanahu wa taala nyatatnya tidak hanya kesempurnaan amaliyah tadi itu, tetapi indahu asyra hasanatin, dilipatkan menjadi 10 kali, tidak cukup Pak, ila sab'i mi'atin dhifin, hingga 700 kali, 10 kali hingga 700 kali. Nggak cukup juga Allah Subhanahu wa taala, ila ad'afin katsiratin, hingga masih dilipat gandakan, dikali-kalikan lagi dengan perkalian yang banyak. Nah, yang banyak inilah yang kemudian nggak ketemu angkanya, Pak. Nggak ketemu angkanya. Angka-angka 10 kali, 700 kali, ini tadi hanya mengantarkan pada seberapa akal kita, banyak. Tapi masih oleh Allah disertai dengan kalimat ila ad'afin katsiratin, hingga kelipatan-kelipatan yang sangat banyak. Ini Masya Allah. Kalau dikaruniai kemudahan, kesehatan, sehingga yang sudah 60 tahun tadi itu baru mau memulai belajar Iqra untuk menjadi hafiz Quran, kemudian Allah menghendaki diberikan kesehatan, umur panjang, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun hafiz Quran, Pak. Apa mungkin Ustaz? Ya mungkin lah. Ada ibu-ibu yang viral itu sudah usianya hampir 100 atau berapa tahun itu, anak-anaknya nggak ada yang ngerti kalau ibunya hari-harinya dihabiskan untuk menghafal Al-Quran, kemudian ikut festival, juara Pak. Anak-anaknya kaget semua, nangis semua, sudah nenek-nenek Pak. Kalau nggak salah videonya masih ada saya, dan itu real, tapi bukan di situ pondok, tidak di Indonesia, negara lain, dan itu ada. Ini Pak, kebaikan yang diniatkan secara kuat, hamun menjadi etikat yang kuat. Kalau sempat dilakukan, kelipatannya seperti tadi itu. Kalaupun tidak sempat dilakukan, Allah mencatat kebaikan tadi itu dilaksanakan sempurna, pahalanya sempurna. Ini satu kebaikan yang oleh Allah telah ditetapkan tadi itu. Wa in hama bi sayyi'atin. Sekarang judulnya kalau tentang keburukan. Dan barang siapa yang berniat, beriktikad kuat untuk melakukan satu keburukan, falam ya'malha, tetapi tidak sempat dia lakukan, atau tidak jadi dia lakukan, atau tidak kunjung dia lakukan, kataballahu ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Bedanya ya Pak, kalau niat ini buruk, mau nyolong misalkan, terus tetapi sudah niat kuat Pak, mau nyolong, tapi nggak jadi dilakukan, ini di sisi Allah mendapatkan pahala kebaikan yang sempurna, bukan pahala nyolong sempurna, ada pahala kebaikan, indahu hasanatan kamilatan, hasanatan, kebaikan yang sempurna, syarat. Ini harus ketat ini Pak, harus disampaikan secara jelas. Nggak jadinya itu bukan karena nggak ada kesempatan, nggak jadinya itu harus karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan karena nggak ada kesempatan. Nanti malam minggu, malam tahun baru, ayo ke jalan WR Supratman yuk, nanti beli beberapa botol. WR Supratman, Pak Agus, WR Supratman, sebelah sono tuh, sebelahnya Pustu itu, sampingnya, ada yang tahu?
Ayo pelanggan paling ayo. Ndak ya. Naudzubillah. Malam tahun baru mau ke sana. Beli beberapa botol, nanti kita nongkrong di sebelah mana, kita habiskan malam tahun baru dengan teler misalnya. Naudzubillah. Nah, qadarullah Pak, nggak jadi. Tapi nggak jadinya karena uangnya hilang. Teman-temannya nggak ada yang bisa urunan untuk beli bersama-sama. Nggak jadi deh. Kalau seperti ini nggak termasuk yang keburukan burung mendapat pahala tadi, Pak. Hatinya masih menggebu ingin untuk bisa teler di malam tahun baru itu, tapi nggak jadi karena uangnya nggak cukup atau uangnya nggak ada. Jadi dalam hadis ini yang keburukan yang burung dilakukan, yang mendapatkan pahala kebaikan hanyalah apabila karena tiba-tiba merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kisah yang dulu pernah Pak belum Pak ya, seseorang yang akan menzinai ponakannya karena ponakannya ini cek butuhnya, orang ini cek cintanya dengan keponakannya yang cantik itu, cek cintanya, ditaksir, dilamar, nggak pernah mau. Suatu saat cewek ini bangkrut, keluarganya butuh uang, lalu datang kepada ini, minta dipinjemi uang. Terus bilang, nggak usah pinjam, saya kasih, tapi kamu harus menyerahkan dirimu kepadaku. Nggak ada pilihan, dia mau perempuannya itu. Sampai ketika sudah diambang eksekusi, digambarkan sudah di atas dua pahanya perempuan ini, perempuan laki-laki itu hampir menzinai. Kemudian perempuan itu, ittaqullah, kamu takutlah kepada Allah. Di saat itu mendengar kata ittaqullah itu, dia sangat takut kepada Allah dan dia batalkan berzina itu, dia tinggalkan wanita itu, dan uang yang sudah diberikan itu disedekahkan kepada dia, nggak dipinjamkan, nggak karena perzinahan tadi itu. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia urungkan. Dan inilah diantara kemustajabahan dia mendapatkan pahala besar dan doa ketika dia terjebak di dalam satu gua kecil. Di antara kemustajabahan doanya adalah karena bertawasul dengan amaliyah yang seperti ini. Jadi hanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keburukan yang gagal dilaksanakan tadi itu tidak mendapatkan pahala, justru tetap ditulis sebagai dosa. Wa in hamma biha fa'amilaha, ini klausul yang keempat. Dan apabila seseorang meniatkan keburukan tadi itu, wa in hamma biha fa'amilaha, dan kemudian berhasil melakukan keburukan itu, apa kata Allah? Kataballahu syai'an wahidatan. Dan apabila keburukan itu berhasil dilakukan, ditunaikan, kalaupun tadi itu minum khamr atau apapun lah, maka tulisan Allah, catatan Allah itu hanya satu keburukan sesuai dengan kadar yang dia kerjakan itu. Di dalam keterangan yang lain, atau Allah mengampuni orang yang berbuat dosa itu. Masya Allah Pak, di sini kalau kita jabarkan betapa kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlimpah ruah kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan saja orang yang berniat berbuat baik batal, kemudian tetap ditulis sempurna. Bukan saja orang yang berniat berbuat baik kemudian tertunaikan, lalu pahalanya dilipat gandakan sampai tidak ada hitungannya. Bukan saja orang yang berniat buruk, berniat jahat, berniat maksiat, batal dilakukan karena takut pada Allah mendapat pahala, tetapi juga kepada orang yang berniat maksiat kemudian ditunaikan, catatan Allah hanya satu keburukan, dan itu ada kemungkinan juga Allah mengampuni. Masya Allah ya, subhanallah, masya Allah, masya Allah. Maka di sini satu saja poin yang kita sampaikan,
Di antara fawaid-fawaid yang telah kita sampaikan tadi itu bahwasanya kita jangan sampai mensalah sangkai Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak boleh kering dari harapan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah bermaksiat saja tulisannya hanya tidak dilipat gandakan, bahkan ada kemungkinan diampuni, maka apalagi kita yang sudah berusaha sehari-hari untuk berbuat kebaikan Pak. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat